Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novia Kamaladewi. Di sini saya akan membawakan tentang biaya alokasi patungan dengan metode unit fisik dan metode nilai penjualan saat pemisahan. Pertama, itu adalah latar belakang. Dalam dunia bisnis dan industri, seringkali terjadi situasi di mana beberapa produk atau departemen harus berbagi sumber daya dan biaya yang sama. Hal ini dikenal sebagai biaya patungan atau biaya bersama. Biaya patungan adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke satu produk atau departemen tertentu, karena biaya tersebut digunakan untuk memproduksi lebih satu produk atau layanan. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat untuk mengalokasikan biaya ini secara adil dan akurat kepada masing-masing produk atau departemen yang terlibat. Metode yang umum digunakan untuk mengalokasikan biaya patungan adalah metode unit fisik dan metode nilai penjualan. Metode unit fisik mengalokasikan biaya berdasarkan jumlah unit fisik yang diproduksi, sedangkan metode nilai penjualan mengalokasikan biaya berdasarkan nilai penjualan masing-masing produk. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan pemilihan metode yang tepat sangat tergantung pada konteks dan tujuan dari perusahaan. Gambaran umum alokasi biaya merupakan biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama, yaitu terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam keluaran dua atau lebih jasa atau produk, disebut sebagai biaya bersama. Contohnya, upah yang dibayarkan pada penjaga keamanan suatu pabrik merupakan biaya bersama. Semua produk berbeda dengan produksi di pabrik tersebut. Manfaat keamanan dapat dirasakan oleh semua produk, tetapi pembebanan biaya keamanan ke setiap produk adalah proses arbitrter. Jenis-jenis departemen. Dalam model fungsi di perusahaan, objek biaya adalah departemen. Terdapat dua kategori departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Departemen produksi secara langsung bertanggung jawab pada pembuatan produk atau jasa yang dijual pada pelanggan. Departemen produksi adalah departemen secara langsung mengerjakan produksi yang diproduksi. Contohnya departemen pengesahan dan perakitan. Departemen pendukung menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Departemen ini berhubungan secara tidak langsung dengan suatu jasa atau produk organisasi tersebut. Misalnya pemeliharaan, pemesinan, pertamanan, rumah tangga, personalia, dan penyimpanan. Mengalokasikan biaya dari departemen ke produk. Mari kita pertimbangkan alasan hal ini gunakan. Anggaplah hanya biaya overhead yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen produksi, yang dibebankan pada produk yang melewati departemen-departemen tersebut. Biaya departemen pendukung tidak akan dibebankan pada produk karena berdasarkan definisinya, produk tidak pernah melewati departemen pendukung. Akan tetapi, kita tahu biaya penyediaan jasa pendukung adalah bagian dari biaya total produk dan harus dibebankan pada produk. Oleh karena itu, biaya departemen pendukung harus dialokasikan ke departemen produksi. Jenis-jenis dasar alokasi. Departemen produksi membutuhkan jasa pendukung. Oleh sebab itu, biaya departemen pendukung ditimbulkan oleh aktivitas departemen produksi. Faktor penyebab adalah variabel atau aktivitas dalam departemen produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Dalam memilih dasar pengalokasian biaya departemen pendukung, berbagai usaha harus dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang sesuai atau penggerak biaya. Menggunakan faktor penyebab akan menghasilkan biaya produk yang lebih akurat. Selanjutnya, jika faktor penyebab diketahui, para manajer dapat mengontrol konsumsi jasa pendukung dengan lebih baik. Tujuan alokasi. Beberapa tujuan yang penting berhubungan dengan alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi dan akhirnya ke produk tertentu. Pertama, untuk menghasilkan satu kesepakatan harga yang menguntungkan. Kedua, untuk menghitung probabilitas produk. Ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Keempat, untuk menilai persediaan. Kelima, untuk memotivasi para manajer. Jika ia tidak dialokasikan dan akurat, biaya berapa jasa dapat terlalu tinggi, hingga mengakibatkan penawaran yang terlalu tinggi dan hilangnya potensi bisnis. Sebaliknya, jika biaya terlalu rendah dan mengakibatkan kerugian pada jasa ini, hal ini berhubungan dekat dengan penentuan harga adalah laba. Dengan penilaian laba berbagai jasa, sebagai manajer dapat mengevaluasi bauran jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tentu saja, biaya yang akurat adalah hal yang penting untuk menentukan laba. Mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lainnya.
Biaya departemen pendukung seringkali dialokasikan ke departemen lainnya melalui penggunaan tarif pembebanan. Pada kasus ini, kita berfokus pada alokasi biaya suatu departemen ke departemen lainnya sebagai contoh. Departemen pemrosesan data suatu perusahaan melayani berbagai departemen lainnya. Kemudian, biaya pengoperasian departemen pemrosesan data dialokasikan ke departemen-departemen yang dilayani. Tarif pembenahan tunggal. Misal bahwa perusahaan mengembangkan departemen fotokopi sendiri untuk melayani 3 departemen produksi, audit, pajak, dan konsultasi manajemen sistem atau MAS. Biaya departemen fotokopi termasuk biaya tetap sebesar 0,03 per lembar fotokopi kertas dan tinta. Estimasi penggunaan dalam kertas oleh 3 departemen produksi adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat tabel di samping ini. Pertama adalah Departemen Audit 19.500, Departemen Pajak 67.500, Departemen MAS 108.000. Totalnya 270.000. Jika tarif pembenahan tunggal digunakan, biaya tetap sebesar 26.190 akan digabungkan dengan estimasi biaya variabel sebesar 6.210. 270 dikali 270 dikali 0,023. Total biaya sebesar 32.400 dibagi dengan estimasi jumlah lembar yang difotokopi sebanyak 270.000 yang akan menghasilkan tarif per lembar sebesar 0,12. Jumlah yang dibebankan ke departemen produksi merupakan suatu fungsi jumlah lembar yang fotokopi. Anggaplah bahwa penggunaan aktual dalam sebagai berikut. Departemen Audit 92.000 halaman, Departemen Pajak 65.000 halaman, dan MAS 115 halaman. Total biaya fotokopi yang dibebankan pada masing-masing departemen dapat dipilihkan sebagai berikut. Pertama, kita lihat tabel di samping ini. Di situ ada jumlah halaman, X sama total dan total pembebanan. Di sini ada audit, jumlah halamannya itu 92.000, X-nya itu 0,12, total pembebanannya 11.040. Pajak, jumlah halamannya 65.000, X-nya 012, total pembebanannya 7.500. MAS 115, X-nya 0,12, total pembebanannya 13.800. Totalnya jumlah keseluruhan dari jumlah halaman adalah 272.000. Total pembebanan keseluruhan adalah 32.640. Apakah departemen fotokopi membutuhkan 32.640 untuk membutuhkan 270 lembar? Tidak. Departemen fotokopi hanya membutuhkan 32.446. 26.190 tambah 272.000 dikali 0,0. Tarif pembebanan ganda. Mari asumsikan Departemen Audit dan MAS memiliki kebutuhan yang hampir sama dalam setahun. Dengan kata lain, kedua departemen ini mengantisipasi kebutuhan sebanyak 222.500, 94.500 tambah 180.000 halaman per tahun dan rata-rata akan sebesar 16.875 per bulan. Karena tidak ada satu bulan yang penggunanya lebih tinggi daripada bulan lainnya, penggunaan bulanan tertinggi bagi kedua departemen ini juga 16.875 halaman. Akan tetapi, Departemen Pajak mengantisipasi pola yang berbeda. Dari 67.500 halaman tahunan yang dianggarkan, departemen tersebut diperkirakan membutuhkan sepertiganya atau 22.500 halaman dalam bulan April. Oleh karena itu, penggunaan tertinggi dalam satu bulan diperkirakan menjadi 39.375 halaman. Penggunaan inilah yang dijadikan dasar desain ukuran departemen fotokopi. Sekarang kita dapat mengembangkan dua tarif pembebanan untuk departemen fotokopi. Tarif pertama adalah tarif variabel untuk tinta dan kertas. Tarif ini dapat dihitung dengan mudah, yaitu sebesar 0,023 per halaman. Tentu saja faktor penyebabnya adalah jumlah halaman yang difotokopi. Tarif kedua adalah tarif untuk biaya tetap sewa peralatan dan upah. Biaya ini dibebankan pada departemen produksi berdasarkan pada rencana penggunaan tertinggi departemen produksi.
Di sini ada tabel jumlah halaman tertinggi, proporsi penggunaan tertinggi, total biaya tetap, jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen. Ada audit, jumlah halaman tertinggi itu 7.875, proporsi penggunaan tertinggi 0,28, total biaya tetapnya 26.190, jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen 5.328. Ada pajak sebesar 22.500, 0,57, 26.190, 14.928. Ada MAS 9.000, proporsi tertinggi 0,23, total biaya tetapnya 26.190, jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen 6,24. Totalnya yaitu total keseluruhan jumlah halaman tertinggi adalah 39.375. Total biaya tetapnya 26.190. Jumlah yang dibebankan pada departemen produksi sekarang ada fungsi dari jumlah halaman yang difotokopi dan penggunaan tertinggi yang diantisipasi anggapan penggunaan aktual departemen audit 92.000 halaman, pajak 60.000 halaman, dan MAS 115 halaman. Total beban departemen fotokopi akan menjadi seperti berikut ini. Coba kita lihat tabel di samping ini. Jumlah halaman dikali 0,23, alokasi biaya tetap, dan total pembebanan. Audit sebesar 2.116, alokasi biaya tetapnya 5.238, total pembebanannya 7.354. Pajak 1.495, alokasi biaya tetapnya 14.928, total pembebanannya 16.423. Ada MAS sebesar 2.645, alokasi biaya tetapnya 6,24, total pembebanannya 8,669. Total keseluruhan jumlah halaman 6.256, alokasi biaya tetapnya 26.190, total pembebanannya 32.446. Penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual. Keputusan untuk memakai penggunaan yang dianggarkan atau penggunaan aktual bergantung pada tujuan alokasi. Untuk perhitungan harga produk, alokasi dilakukan pada awal tahun dengan dasar penggunaan yang dianggarkan sehingga tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dapat dihitung. Akan tetapi jika tujuannya adalah evaluasi kinerja, alokasi digunakan pada akhir periode dan didasarkan pada penggunaan aktual. Mari kembali pada contoh fotokopi. Ingatlah kembali bahwa biaya tahunan yang dianggarkan 26.190 dan biaya variabel per halaman yang dianggarkan adalah 0,03. Ketiga departemen produksi, audit, pajak, dan MAS memperkirakan penggunaan sebanyak 94.500, 67.500 halaman, dan 108 halaman. Berdasarkan data ini, biaya yang dialokasikan ke tiap departemen pada awal tahun dengan menggunakan, kita bisa melihat contoh tabel di samping ini. Ketika alokasi dilakukan dengan tujuan menganggarkan biaya departemen produksi, biaya yang digunakan tentu adalah biaya departemen pendukung yang dianggarkan. Biaya pemotokopian yang dialokasikan ke tiap departemen akan ditambahkan ke biaya departemen produksi lainnya, termasuk biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke tiap departemen ditambah alokasi departemen pendukung lainnya. Untuk menghitung antisipasi pengeluaran tiap departemen dalam sebuah pabrik manufaktur, biaya alokasi departemen pendukung yang dianggarkan ke departemen produksi akan mendahului perhitungan tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu. Memilih metode alokasi biaya departemen pendukung. Pertama ada metode alokasi langsung. Metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan secara langsung ke departemen produksi sesuai proporsi penggunaan jasa departemen tersebut, yang menunjukkan aktivitas yang dianggarkan dan biaya yang dianggarkan dari dua departemen pendukung adalah dua departemen produksi. Anggaplah faktor penyebab biaya listrik adalah jam penggunaan listrik dan faktor penyebab biaya pemeliharaan adalah jam pemeliharaan. Dalam metode langsung, hanya jam penggunaan listrik dan jam pemeliharaan di departemen produksi yang digunakan untuk menghitung rasio alokasi. Rasio alokasi metode langsung dan rasio alokasi metode langsung dan alokasi biaya departemen pendukung. Kita bisa melihat tabel di samping ini. Di sini ada data untuk mengilustrasikan metode alokasi. Kedua, metode alokasi berurutan. Metode alokasi berurutan atau bertahap mengakui adanya interaksi antar departemen pendukung. Akan tetapi, metode berurutan tidak sepenuhnya mengakui interaksi antar departemen pendukung. Alokasi biaya dilakukan dengan cara menurun mengikuti prosedur ranking yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk urutannya biasanya ditentukan dengan meranking departemen pendukung sesuai urutan jumlah pelayanan diberikan dari urutan terbanyak hingga paling sedikit. Tingkat pelayanan biasa diukur dengan biaya langsung
setiap departemen pendukung. Departemen dengan biaya tertinggi dianggap sebagai pemberi layanan terbanyak. Alokasi biaya patungan. Produk patungan atau joint produk adalah 2 atau lebih produk yang diproduksi secara simultan dengan proses yang sama hingga pada titik pemisahan. Titik pemisahan atau split off point adalah titik yang produk patungannya menjadi terpisah dan diidentifikasi. Sebagai contoh, minyak dan gas alam adalah produk patungan. Ketika suatu perusahaan mengebor minyak, perusahaan tersebut juga akan mendapatkan gas alam. Biaya eksplorasi perolehan hak atas mineral dan pengeboran terjadi pada awal hingga titik pemisahan. Sebagai contoh, minyak mentah bisa diproses lebih lanjut untuk bahan bakar pesawat, mesin minyak tanah, produk perkimiawi lainnya. Intinya adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang terjadi hingga titik pemisahan awal adalah biaya patungan yang dialokasikan ke produk akhir secara arbitrary. Akuntansi untuk biaya produk patungan. Akuntansi untuk seluruh biaya patungan dari produksi atau bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead tidak berbeda dengan akuntansi untuk biaya produk secara umum. Alokasi dari biaya patungan ke setiap adalah sumber kesulitannya. Alokasi harus dilakukan untuk tujuan pajak penghasilan, pelaporan keuangan untuk menilai persediaan yang masuk ke neraca dan menentukan laba. Jadi meskipun arbitrarnya suatu metode alokasi harus ditemukan untuk mengalokasikan biaya sewajar mungkin. Studi kasus. PT Spring Comfort adalah sebuah perusahaan yang memproduksi 2 jenis produk utama, Spring Bed Premium dan Spring Bed Standard. Kedua produk ini menggunakan bahan baku yang sama atau diproduksi dalam satu proses produksi. Setelah proses produksi selesai, produk dibagi menjadi 2 jenis dengan kualitas premium dan standar. Ada data produksi dan keuangan. Total biaya produksi bersama 500 juta. Jumlah unit yang dihasilkan Spring Bed Premium 1000 unit, Spring Bed Standard 4000 unit. Harga jual per unit Spring Bed Premium 2 juta, Spring Bed Standard 1 juta. Metode alokasi berdasarkan unit basic. Alokasi biaya berdasarkan unit basic dilakukan dengan cara membagi total biaya berdasarkan proporsi jumlah unit yang dihasilkan. Pertama, hitung total unit yang dihasilkan. Total unit 1000 unit premium ditambah 4000 unit standar, hasilnya 5000 unit. Kedua, hitung proporsi alokasi biaya untuk setiap produk. Proporsi Spring Bed Premium 1000 dibagi 5000 hasil 20%. Proporsi Spring Bed Standar 4000 dibagi 5000 hasilnya 80%. Hitung alokasi biaya untuk setiap produk. Biaya untuk Spring 20% dikali 500 juta hasilnya 100 juta. Biaya untuk Spring Bed Standar 80% kali 500 juta sama dengan 400 juta. Alokasi biaya berdasarkan nilai penjualan dilakukan dengan cara membagi total biaya bersama berdasarkan proporsi nilai penjualan. Hitung total nilai penjualan. Nilai penjualan Spring Bed Premium 1000 unit dikali 2000 dikali 1000 unit dikali 2 juta hasilnya 2 miliar. Nilai penjualan Spring Bed Standar 4000 unit dikali 1 juta hasilnya 4 miliar. Total nilai penjualan 2000 miliar ditambah 4000 miliar hasilnya 6000 miliar. Hitung proporsi alokasi biaya untuk setiap produk. Proporsi Spring Bed Premium 2 miliar dibagi 6 miliar hasilnya 33,33%. Proporsi Spring Bed Standar 4 miliar dibagi 6 miliar hasilnya 66,67%. Itu alokasi biaya untuk setiap jenis produk. Biaya untuk Spring Bed Premium 33,33% dan 500 dikali 500 juta hasilnya 166.550.000. Biaya untuk Spring Bed Standar 66,67% kali 500 juta hasilnya 350 juta. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan di atas kita dapat melihat bahwa alokasi biaya patungan akan berbeda tergantung pada metode yang digunakan. Metode unit basic Spring Premium 100 juta, Spring Bed Standar 400 juta. Metode nilai penjualan Spring Bed Premium 166.550 juta, Spring Bed Standar 350 juta. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan dan konteks perusahaan dalam mengalokasikan biaya. Jika tujuan utamanya dalam berdasarkan alokasi biaya pada jumlah unit produksi, maka metode unit basic lebih tepat. Namun jika alokasi biaya didasarkan pada nilai penjualan didasarkan, maka metode nilai penjualan lebih sesuai. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sempurna itu hanya milik Allah, kekurangan itu datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.